3 bulan lebih COVID-19 telah menyerbu. Namun sekarang saatnya kita untuk bangkit menyambut era baru. Hidup di new normal era tidak boleh terlena. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita dapat beraktivitas dengan aman. Memakai masker secara nyaman. Jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan menjaga jarak aman di tengah keramaian. Tingkatkan imun dan iman, bijak dalam memilih makanan, dan sedapat mungkin menghindari kerumunan. Cukup tidur dan berolahraga secara teratur. Yang berusia emas harus menahan diri dari dalam beraktivitas di luar batas teras. Senantiasa berjaga-jaga dalam doa, semangat beribadah sekalipun di rumah atau tempat kita masing-masing. Gunakan waktu yang berharga bersama keluarga tercinta. Dengan sukacita kita saling membantu, memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Kembali bekerja dan berkarya di new normal era. Andalkan Tuhan senantiasa sekalipun situasi dan kondisi kelihatannya tidak mudah secara logika. Tapi percayalah bahwa mujizat masih ada. Mari Kita tetap bersatu Menuju Indonesia maju. Di era normal baru. Bersama kita bisa mengatasi persoalan bangsa Dengan semangat Pancasila. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita dalam kebaktian pada pagi hari ini, dan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, walaupun kita kebaktian secara online atau daring, tetapi kita bersyukur Tuhan selalu menjagai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Sidang, Pendeta Joni Mardi Santoso. Kami persilakan.
Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Syukur kepada Allah, perlu kita naikkan pujian kita. Kita bersyukur kalau di provinsi kita, Banten, Tuhan memberikan kepada kita apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi COVID. Rupanya Provinsi Banten ada di urutan ke-17. Dalam perkembangan sampai kemarin ada 9 yang masih positif untuk corona, 10 orang yang sembuh, dan tidak ada yang meninggal dunia. Namun demikian, untuk kota Tangerang Selatan, sampai kemarin masih ada 5 yang positif untuk corona. Dan ini merupakan satu yang masih serius untuk di kota Tangerang Selatan. Mari kita terus bersabar untuk sebentar lagi kita boleh berkesempatan untuk berbakti secara tatap muka. Namun demikian, gereja telah menyiapkan segala sesuatunya untuk pola kehidupan dalam tata ibadah yang baru yang perlu kita jalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah ditambah untuk gereja, ada 2 tempat untuk cuci tangan sebelum masuk ke ruangan gereja, dan juga disiapkan untuk hand sanitizer. Dan kami berharap ketika tiba waktunya kita untuk boleh berbakti secara tatap muka, walaupun jumlah harus digilir secara bertahap karena ruangan yang ada, yang harus dibatasi dengan jumlah yang ada. Nah, juga untuk protokol untuk setiap orang yang hadir, kita baru membiasakan dengan para relawan yang ikut ambil bagian dalam kebaktian untuk menyiapkan masker dan juga untuk dapat berinteraksi dalam jarak yang dibatasi, disiapkan untuk bagaimana caranya kita bersalam tanpa harus bersentuhan, dan itu yang perlu diperhatikan. Karena ketika kita lama tidak bertemu, kecenderungannya adalah rindu untuk bisa berpelukan, bisa berjabat tangan. Nah, untuk era kehidupan dan tata ibadah yang baru, kita mesti harus secara baik memperhatikan protokol yang ada. Dan inilah yang perlu disiapkan, diantisipasi supaya dari gereja tidak menimbulkan klaster baru untuk positif coronavirus. Dan hari ini saya ingin menyambut kita semua untuk siap berbakti dan berhimpun bersama dari rumah masing-masing untuk memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh ucapan syukur, Gereja Baptis Indonesia Golden Boulevard, BSD City, menyambut Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua untuk hadir dalam ibadah kebaktian pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Selamat beribadah dan selamat menikmati firman Tuhan. Atas nama gereja, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Bapak David Cole, tanggal 14 Juli. Lalu Saudari Christine Sondang Marcelina, 14 Juli.
kemudian Saudari Merida Laila 15 Juli, Ibu Ana Kriswanti Yuliarni tanggal 18 Juli, dan Saudari Elisa Erjis tanggal 18 Juli. Sekali lagi, gereja mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Pengumuman gereja periode hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, walaupun kita berbakti di dalam suasana PSBB dan kebaktian secara daring dari rumah kita masing-masing, mari Bapak Ibu dan Saudara untuk tetap menjaga kekhidmatan kita dalam berkebaktian dengan tertib. Ibadah hari Minggu bulan Juli tahun 2020 tetap dilaksanakan secara online, dan gereja menyediakan tempat secara terbatas untuk bagi Bapak Ibu dan Saudara untuk secara kebaktian tatap muka, dan dibatasi secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan, jarak minimal 1-2 meter. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian bersama kami di gereja secara daring di rumah masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara boleh mengakses blog yang sudah disediakan gereja, dan kebaktian mulai pukul 9:15. Bapak Ibu dan Saudara boleh melalui sosial media baik Facebook atau IG, dan Bapak Ibu dan Saudara ketika mengikuti kebaktian secara offline di rumah secara blog, Bapak Ibu dan Saudara mengikuti blog yang sudah disediakan, dan silakan Bapak Ibu dan Saudara mengeklik tulisan yang berwarna biru, akan secara otomatis akan muncul musik dan tatanan kebaktian yang sudah dipersiapkan oleh gereja. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang berkebaktian di rumah secara online, dan Bapak Ibu dan Saudara ketika sudah memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer gereja, nomor rekening gereja baik BCA atau BRI atas nama Gereja Baptis Indonesia Golden Boulevard, Bapak Ibu dan Saudara silakan memberi informasi kepada panitia keuangan atau WA grup yang sudah disediakan. Nanti gereja akan mengirimkan berita atau mengirimkan laporan secara berkala. Pengumuman berikutnya, kebaktian jam doa pada hari Rabu masih berlangsung dan tetap berlangsung hari Rabu pukul 18:30 sampai dengan pukul 20, dan doa Sabtu pagi pukul 06.00 sampai dengan 07.00. Dan sekolah minggu tetap berlangsung secara online baik melalui Zoom, hari Minggu pukul 08.00, dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu, juga guru pendamping. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu sejenak kita untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sebentar untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur sepanjang hari ini Tuhan terus mengaruniakan kesehatan buat kita. Tuhan terus memberikan berkat buat keluarga kita. Kita bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak dipuji. Kami undang saudara dan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit bersama-sama. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita memuji Tuhan layak dipuji, disembah. Kami undang saudara yang di rumah untuk bangkit bersama-sama. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan,
satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
Haleluya, pujian yang sungguh indah membawa kita memuji Tuhan, bersyukur Kau dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Kita mau bersyukur, kita mau bersukacita, kita mau mengungkapkan itu. Kita memuji Tuhan secara sukacita bersama-sama. Kita memuji Tuhan besar di dalamku. Kita memuji Tuhan. Karena
Silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk duduk kembali. Saudara terkasih, kita akan membaca panggilan berbakti diambil dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 21. Kita akan membaca silih berganti. Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah, silakan Bapak Ibu dan Saudara melihat blog gereja. Kita akan membaca secara silih berganti panggilan berbakti. Saudara terkasih di rumah, kita akan membaca secara silih berganti. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya. Bersama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namamu yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini di antara kita merasa hari-hari ini waktu yang berat. Mungkin kita merasa hari-hari ini hari-hari yang sulit untuk kita lalui. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan begitu indah, selalu menyertai kita, selalu menggandeng kita. Kita percaya bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan pasti terbaik buat kita. Kita akan merefleksikan ucapan syukur kita dengan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Saudara di rumah dan yang di gereja, mari kita berdoa untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan masih menyertai kami dan akan terus menyertai kami untuk berbakti pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang beribadah melalui online, beribadah melalui blog, dan beribadah melalui Facebook atau Instagram. Kami serahkan kepada mereka semua, Tuhan. Sertai kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang di gereja, yang boleh menolong bersama-sama untuk berbakti bersama-sama, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memakai kami semuanya, Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini berkenan buat Engkau, Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, di rumah kita masing-masing, kita akan masih memuji Tuhan, kita akan masih mengagungkan nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan nyanyian pujian nomor 1, Suci, Suci, Suci. Panggilan memberi pada pagi hari ini diambil dalam Mazmur 107 ayat 21.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah dan ada di gereja, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan. Bapak Inganti Saluhu akan menolong kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk persembahan dan persepuluhan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena janji-Mu kami boleh mengalami kehadiran Yesus yang hidup dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Saat kami mempersembahkan persepuluhan dan persembahan kami hari ini, kami berdoa bagi mereka yang melayani di ladang pelayanan utusan Injil. Tolonglah kami untuk setia dalam kehidupan kami, dalam pengabdian kami, dan dalam kesaksian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan. Kami persilakan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah kita masing-masing, terima kasih atas pengabdian Bapak, Ibu, dan Saudara untuk persembahan dan persepuluhan. Gereja mengucapkan terima kasih. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika sudah mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui rekening BCA dan BRI Gereja, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melaporkan kepada gereja supaya gereja dapat melaporkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara secara berkala. Terima kasih atas pengabdian Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan memuji Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita, janji yang begitu indah, janji atas hidup kita, janji penebus. Kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 223 berdiri atas janji penebus. Kita akan memuji Tuhan 3 bait. Bait ke-1, kedua, lalu bait ketiga kita akan overtune, kita akan naik sedikit pada bait ketiga. Dan ketika memuji Tuhan pada baris terakhir ada kata-kata yakin akan janji ku berdiri atas janji penebus, ada jeda dikit. Dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Berdiri atas janji penebus.
Saatnya kita akan berdoa syafaat, doa tenang dan doa khusus. Dan doa khusus ini akan didoakan oleh Ibu Retno Kusumastuti dan diakhiri dengan nyanyian doa Yabes. Ibu Retno akan menolong kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini kami bersama sidang jemaat Tuhan datang kepada Tuhan menaikkan permohonan doa kami. Kami ingin berdoa kiranya kasih karunia dan pertolongan Tuhan terus menyertai, memimpin jemaat Tuhan dalam pertumbuhan kerohaniannya. Engkau menolong kami untuk tetap setia dalam kebaktian, bersekutu dan belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami taat penyembahan kami kepada Tuhan walaupun kami melakukannya dari rumah. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk visi dan misi yang Engkau berikan kepada gereja ini. Kiranya Engkau campur tangan dalam pelaksanaannya. Engkau memimpin Bapak Gembala Sidang, Pendeta Joni Marti Santosa, dan juga Wakil Asisten Pendeta Muda Andreas di bagian pemuda, dan Bapak Pendeta Muda Yoga di pos pelayanan Karawaci. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Engkau berkati bersama keluarga masing-masing. Kiranya Engkau menolong setiap keluarga-keluarga ini dapat sehati untuk melayani Tuhan bersama sidang jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan gereja melalui kebaktian, melalui sekolah minggu, PKMB, jam doa, persekutuan WBI, dan juga KPW, persekutuan doa, persekutuan-persekutuan yang terus kami laksanakan walaupun melalui media sosial. Tuhan memberkati supaya ini dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh, mentaati perintah dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk keuangan gereja. Berkatilah seluruh kebutuhan biaya operasional dan pelayanan gereja di Gereja Baptis Golden Boulevard. Berkati ya Tuhan, sekalipun kami di tengah pandemi COVID-19, kami tetap bersemangat mengabdi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami. Engkau memenuhi seluruh kebutuhan sidang jemaat-Mu, Engkau menolong pembiayaan kehidupan mereka untuk kegiatan sosial mereka, kehidupan sehari-hari, untuk sekolah anak-anak mereka, untuk hal-hal yang dibutuhkan jemaat Tuhan, Tuhan yang mencukupi. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pertolongan dan kasih Tuhan yang kami perlukan bagi keluarga-keluarga yang secara khusus melayani di bidang kesehatan. Berkati Dr. Palupi, Dr. Karisa, Dr. Poltak Nainggolan, Dr. Elman, Dr. Reni, Dr. Reta, Dr. Desi, Suster Sahrida, Bapak Pandu Nugroho, dan juga Suster Elvira. Berkati ya Tuhan supaya dengan kekuatan dan kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan kesehatan kepada mereka, hikmat dan pertolongan ketika melakukan bantuan kesehatan bagi orang-orang yang menderita. Engkau campur tangan juga untuk saudara-saudara kami yang secara khusus memerlukan bantuan Tuhan, berkat Tuhan untuk kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Jaya Putra, Ibu Popon, Bapak Wiranta. Engkau menolong untuk penyembuhan dan kesehatan mereka. Jamah dan sembuhkanlah Ibu Vina, Ibu Lia Andriani, Ibu Tina. Engkau campur tangan juga untuk Ibu Anis dan Ibu Elisma Saragih. Engkau menolong untuk penyembuhan yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Suratin, Ibu Maria Nurdin, Bapak Agus Setiadi,
Kami mohon campur tangan-Mu untuk kesehatan saudara-saudara kami ini. Mungkin ada juga jemaat Tuhan yang sakit, yang kami belum sebut, kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan. Tolong Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang baru menikmati bangku sekolah di jam baru. Tuhan memberkati untuk anak-anak yang sedang menyesuaikan dengan lingkungan mereka, walaupun tetap melalui media sosial. Engkau memberkati dengan kesungguhan. Engkau menolong anak-anak kami untuk cerdas, untuk mempunyai kepandaian dari Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak kami yang masih kuliah. Tuhan memberikan kesetiaan dalam belajar, kesungguhan, dan Engkau menolong saudara-saudara kami yang memerlukan pekerjaan. Engkau memberikan sesuai dengan kasih-Mu. Secara khusus untuk anak-anak kami yang memerlukan teman hidup, jodoh, kiranya Tuhan memberkati, memberikan tepat waktu. Tolonglah ya Tuhan untuk GGBI, BPN, YBI, YRSBI, BPD yang sedang mempersiapkan untuk musyawarah besar GGBI tahun ini. Engkau memberkati juga persiapan Baptist Future Leader dan juga seminar-seminar yang akan dilaksanakan. Campur tanganlah untuk persiapan-persiapan yang sedang dilaksanakan. Berkati secara khusus Bapak Pendeta Joni Marti Santosa sebagai ketua, dan juga Engkau memberkati panitia-panitia lain terkait. Engkau campur tangan ya Tuhan, supaya dengan berkat-Mu pelaksanaan musyawarah besar ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon berkat-Mu untuk keamanan kota dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, mampukan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Teristimewa untuk pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau terus menolong menuntaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan karena pandemi ini. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah Provinsi Banten dan Tangerang Selatan yang terus sedang melaksanakan PSBB. Kiranya Engkau memberikan roh ketaatan kepada warga, Engkau memberikan roh takut kepada Tuhan, dan Engkau memberkati dalam pelaksanaannya, supaya kami dapat terbebas dari COVID-19. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus memimpin dan memberikan hikmat kepada kami, dan Engkau menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Pelajaran dari Ruang Atas mengenai janji-janji Tuhan, diambil dalam
Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 31. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Mati Santoso. Dipersilakan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kembali kita belajar dari ruang atas. Kita sudah belajar 2 pokok sebelumnya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang kasih dari Tuhan Yesus. Lalu minggu kemarin kita belajar tentang surga. Dan hari ini kita akan belajar dari ruang atas tentang janji-janji Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, terima kasih. Bersyukur kami boleh mendengar kembali firman-Mu dinyatakan kepada kami hari ini. Biarlah Roh Kudus menyertai dan membimbing kami ketika kami memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami dan berkatilah pengertian kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan para murid untuk kepergiannya yang akan terjadi. Dan Tuhan Yesus memberitahu kepada mereka alasan mengapa dia pergi, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi mereka. Yohanes 14 ayat yang kedua. Jaminannya untuk kembali kepada mereka menenangkan hati murid-muridnya. Tetapi pada saat yang sama mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengatasinya selama ketidakhadirannya. Dan setiap hari, setiap saat ketika Yesus bersama mereka, Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dan mengarahkan pikiran mereka untuk menyelesaikan argumentasi mereka dan menguatkan mereka
dengan kehadirannya. Sekarang Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka akan seperti anak yatim yang tidak berdaya. Dan Yesus memberitahu para murid-murid ini dalam ayat yang keempat, Yohanes 14. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi seorang murid yang bernama Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang kelima, Yohanes 14. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban yang lebih lengkap, yang berisi banyak janji. Mari kita lihat dari kitab suci kita, janji-janji Tuhan Yesus. Yang pertama, janji mengenal Bapa melalui mengenal Yesus. Yohanes 14 ayat 5 sampai ayat 11. Jika saudara mengenal Yesus, maka saudara mengenal Allah Bapa. Ketika kita mengetahui tentang Yesus, pengetahuan itu tidak terbatas dalam pengenalan Yesus, seorang laki-laki yang mempunyai pribadi yang baik. Dia dikenal sebagai guru untuk orang-orang Yahudi. Dia juga mengalami kematian sebagai martir, disalib, dan juga kita bisa mengenal Yesus sebagai seorang nabi Israel. Nah, itu hanyalah sebagian dari pengenalan akan Yesus. Kita dapat mengenal lebih lagi mengenai Yesus, yaitu ketika kita mengenal Yesus, kita bisa melihat Bapa, yaitu Allah Bapa. Saudara, mungkin pernah melihat seorang anak yang berjalan, yang berbicara dengan gaya seperti ayahnya. Nah, apa yang dapat kita katakan tentang bocah atau anak itu? Mungkin saudara berkomentar, wah, anak ini persis dengan bapaknya. Nah, kita juga dapat mengenal, ketika kita mengenal Yesus, kita dapat melihat Bapa. Jika saudara ingin tahu bagaimana perasaan Allah Bapa tentang manusia yang jatuh, maka lihatlah Yesus ketika ia berbicara dengan wanita Samaria di pinggir sumur itu. Dan jika saudara ingin tahu bagaimana perasaan Allah Bapa terhadap mereka yang sakit dan menderita, maka lihatlah Yesus ketika menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan menyembuhkan orang sakit kusta. Dan jika saudara ingin tahu bagaimana perasaan Allah Bapa tentang kesedihan, lihatlah Yesus ketika ia ada di kuburan Lazarus. Jika saudara ingin tahu bagaimana perasaan Allah Bapa terhadap anak-anak, maka dengarkan apa yang dikatakan Yesus. Biarlah anak-anak ini datang kepadaku. Yang ada dalam Injil Lukas 18 ayat 16. Dan jika saudara ingin tahu bagaimana perasaan Allah tentang orang berdosa, maka lihatlah Yesus ketika berurusan dengan Zakius, si pemungut cukai, yang diceritakan oleh penginjil Lukas dalam kitab Injil Lukas pasal 19
ayat 1 sampai 10. Janji mengenal Bapa melalui mengenal Yesus sendiri. Yang kedua, yaitu janji akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Para murid sudah melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, penuh dengan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Siapakah mereka? Yaitu para murid. Ya. Dan ketika kita bisa melihat pada hari Pentakosta itu, dan ketika turun Roh Kudus itu, maka apa yang dikatakan oleh Yesus di ruang atas itu terjadi. Tuhan Yesus ingin mereka tahu bahwa kuasanya dalam penyertaan Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat berkarya untuk menyatakan kerajaan Allah dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan itu terbukti. Yang ketiga, janji untuk seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan para murid-Nya sebagai yatim yang tidak berdaya. Dia berjanji bahwa melalui Roh Kudus Dia akan datang untuk menyertai para murid-murid ini. Tuhan Yesus berjanji kepada mereka kehadiran Roh Kudus ini abadi, yang akan membawa kasih dan membawa kepatuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-21 sampai 24. Demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus memberikan janji seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai dalam keabadian, dalam kehidupan para murid, orang-orang yang percaya dan memegang teguh firman Allah. Nah, juga janji berkat melalui Roh Kudus. Ayat 25 sampai 26. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gambarannya,
Seorang advokat adalah orang yang dipanggil untuk membantu seseorang di pengadilan. Roh Kudus adalah penghibur. Artinya, ia adalah juga pembela untuk menjadi wakil Kristus, menggantikannya, menyertai para murid secara tetap. Roh Kudus akan membimbing para murid ke dalam kebenaran dan membantu para murid Kristus mengingat kembali semua yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Selama peristiwa yang terjadi dalam kehidupan para rasul, mereka ingat kata-kata yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka sebelum penyaliban, dan mereka memahami dengan terang yang baru. Janji berkat melalui Roh Kudus. Dan yang kelima, Tuhan memberikan janji akan damai sejahtera. Ayat 27 sampai ayat 31 dalam Yohanes pasal 14. Tuhan Yesus tidak berjanji kepada para murid bahwa hidup mereka akan mudah. Damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah kemenangan mengatasi kesulitan dan masalah. Dunia menganggap kedamaian sebagai tempat di mana tidak ada rasa sakit, tidak mengalami duka, kedamaian untuk melarikan diri. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan adalah shalom, yang berarti segala sesuatu yang menghasilkan kebaikan tertinggi bagi kita. Itu adalah kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan di luar diri kita. Ada seorang yang bernama Archibald Rutledge. Orang ini mengunjungi seorang tua yang tinggal sendirian di daerah terpencil. Archibald Rutledge adalah seorang militer. Dia berkata kepada pria itu, "Kamu pasti keberatan hidup sendirian seperti ini." Tetapi bapak tua ini mendongakkan kepalanya, melihat Pak Rutledge ini, dan menjawab, "Pak Rutledge, saya tidak sepenuhnya sendirian. Saya merindukan semua orang yang datang, tetapi saya tidak merasa sendirian." Nah, Pak Rutledge menjawab, "Syukur ada orang lain yang datang ke sini untuk menemui Bapak. Saya sangat senang mendengarnya." Lalu Pak tua itu berkata, "Kapten, Bapak perlu tahu apa yang saya maksud. Bahwa yang saya maksud sebagai teman pertama dalam hidupku, dia yang selalu ada dalam hidupku, dia yang juga menjadi teman terakhir bagi hidupku, itu tidak lain adalah Yesus. Yesus yang selalu hadir dalam kehidupanku dan menemui aku setiap waktu. Dan kehadiran Yesus memberikan dalam hidupku kedamaian." Janji Tuhan Yesus akan damai sejahtera. Mari kita lihat. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita.
karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kehadiran Yesus yang tinggal dalam hidup saudara akan memberikan kedamaian, yaitu damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang terkasih, hari ini dengan iman saudara, saudara dapat untuk mengalami janji-janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di ruang atas. Dengan iman saudara, saudara akan mengalami penyertaan Roh Kudus, berkat Roh Kudus, juga pengenalan akan Bapa, juga saudara akan dapat mengalami, yaitu damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan secara pribadi, dengan iman yang saudara miliki, saudara juga akan dapat janji itu, yaitu melakukan pekerjaan besar yang dipercayakan kerajaan Allah kepada saudara. Percayalah, terimalah Yesus, dan alamilah janji-janjinya. Hari ini penting untuk saudara. Angkatlah tanganmu, akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan alamilah janji-janji yang sudah disampaikannya dari ruang atas. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh mendengar kembali pewartaan firman yang berisi janji-janji dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ini meneguhkan setiap umat-Mu yang sudah percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati semua sidang jemaat. Kami sungguh-sungguh berharap Engkau melawat dan memberikan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan meresponi firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan menyambut firman Tuhan dan tantangan firman Tuhan hari ini supaya diterima di hidup kita. Kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus.
Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dan kita akan berdoa penutup. Doa penutup akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Madi Santoso, dan setelah doa penutup kita akan memuji Tuhan. Dan yang penutup, Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama sebelum kita mengakhiri kebaktian kita. Maha besar Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena kami boleh merasakan Engkau melawat kami dalam kebaktian kami, dan juga untuk umat-Mu yang ada dalam kebaktian diselenggarakan di rumah-rumah mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan semua bakti kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menurunkan berkat dan memberkati umat-Mu semua, yaitu dengan damai sejahtera yang dicurahkan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati setiap umat Allah, pribadi lepas pribadi. Engkau meneguhkan kami dan menyertai kami sampai Maranatha. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersaat teduh untuk mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah kita masing-masing untuk mengikuti kebaktian ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.